Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Banyak orang bertanya setelah ikut Tuhan kok ngalami banyak hal persoalan, tekanan, himpitan, masalah yang tidak selesai-selesai. Kenapa saya setelah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, persoalan tidak pernah berhenti, masalah tidak pernah selesai, dan sampai hari ini pun saya masih menghadapi banyak hal. Kita mesti belajar kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Setelah kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, kita menuju pada tujuan ilahi. Hidup kita dulunya nggak punya tujuan Allah. Setelah kita bertobat, setelah kita mengalami kelahiran baru, setelah kita ikut Tuhan, kita mengikuti tujuan Tuhan, bukan ngikutin tujuan kita sendiri. Perjalanan kehidupan kita itu seperti orang Israel. Setelah keluar dari tanah Mesir, ngikutin apa yang Tuhan mau, pimpinan Tuhan menuju tanah perjanjian. Kita akan belajar hari ini tentang apa yang pernah Tuhan lakukan atas bangsa Israel, itu juga berlaku atas kehidupan kita hari ini. Di Keluaran 13, mulai ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Kenapa kok Tuhan nggak menuntun langsung ke jalan yang dekat menuju tanah perjanjian? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Karena kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bangsa Israel langsung dituntun menuju negeri orang Filistin, negeri tanah perjanjian, apa yang terjadi? Ayat ini lanjutnya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ternyata Tuhan izinkan bangsa Israel bukan melalui jalan yang cepat menuju tanah perjanjian, dibawa muter dulu, dipersiapkan Tuhan, hatinya dipersiapkan Tuhan, supaya ketika menghadapi peperangan, menghadapi orang yang tinggi, gede-gede, keturunan raksasa itu, dia tetap kokoh, dia kuat, karena mempunyai strategi, bukan langsung menghadapi peperangan dan akhirnya babak belur, akhirnya kecewa, kembali ke masa lalu, ke Mesir. Nah Bapak Ibu, diizinkan perjalanan hidup kita ini yang dalam keseharian kita, setelah kita ikut Tuhan, dibawa muter kadang. Di dalam perjalanan itu Tuhan izinkan, Tuhan mengajarkan kita ke banyak hal. Kadang kalau kita ini jalan ngikutin Tuhan pun, bukan berarti jalannya langsung oke, langsung baik-baik. Kita kadang kebentur-bentur masalah dulu, supaya kita belajar ngadepin persoalan dan bergantung sama Tuhan, bukan pakai kekuatan kita sendiri. Tuhan tuh mau meluruskan dan mempersiapkan hati kita untuk pekerjaan, untuk kemuliaan namanya. Tapi kebanyakan hati kita ini belum sempurna seperti yang Tuhan mau, maka diizinkan proses, diizinkan perjalanan-perjalanan yang kita hadapi, yang kita alami, supaya hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Kita akan lihat di Keluaran 13 dan 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Kadang diizinkan jalan kita itu memutar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, dan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dipersiapkan ternyata. Di jalan muter tadi diizinkan Tuhan supaya kita ini belajar bergantung sama Tuhan, memiliki kepekaan sama Tuhan. Perjalanan hidupmu kadang dibenturkan persoalan dan masalah, karena Tuhan mau membimbing kita kepada seluruh kebenarannya. Bukan kebenaran kita sendiri, bukan pola pikir kita sendiri, bukan cara pandang kita sendiri. Kita ngikutin kebenaran yang sejati. Tuhan memimpin langkah demi langkah kita untuk mengalami kemenangan, supaya namanya ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau kita ini nggak terlatih, belum siap, kita kerjaannya hanya fokus pada diri sendiri, pada persoalan dan masalah kita sendiri, tanpa ngerti tujuan Tuhan, padahal Tuhan punya maksud dan tujuan dari setiap kehidupan kita masing-masing berbeda, dan harus digenapi, sampai kita harus menggenapi rencana Allah sampai finish strong, sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya perjalanan kita dibawa seringkali muter-muter. Kenapa sih kok nggak langsung lurus? Karena kita
belum siap menghadapi banyak tantangan yang besar. Kita itu dipersiapkan Tuhan itu step by step, supaya hati kita ini nggak melenceng. Tuhan bawa kita hari demi hari, dibawa ke dalam proses, ke dalam hal yang membuat kita semakin ngerti bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bawa langsung jalannya mulus, belum tentu kita siap. Justru kita akan terjatuh tersandung. Berapa banyak dari kita belum siap diberkatin Tuhan, ternyata berkat itu menghancurkan. Berapa banyak orang ketika tiba-tiba menerima berkat, dipercayakan perkara besar, ternyata tidak bisa bertanggung jawab dengan baik. Ada orang-orang tertentu tiba-tiba dipromosi, tapi nggak sampai garis akhir, dia tetap berada di puncak, tiba-tiba hancur dan jatuh. Ada berkat yang membawa kita ini, menyeret kita jatuh dalam dosa kalau kita belum bisa dipercayakan. Nah, Tuhan tuh persiapkan step by step dalam kehidupan kita. Makanya nikmatin prosesmu, nikmatin permukaanmu, nikmatin semua persiapan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Jangan buru-buru pengen dipromosi, jangan buru-buru pengen mengalami kelimpahan berkat. By proses, ikut Tuhan tuh gak ada yang instan. Nah, waktu proses ini sebenarnya Tuhan mempersiapkan kita supaya ketika kita diberkati, kita tetap takut akan Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tidak jatuh dalam dosa. Ketika dipromosi, hati kita nggak melintir, nggak melenceng. Jadi kita tuh siap menerima semua tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang ketika dipromosi cepat sekali hancur, hatinya cepat melintir. Ketika diberkati hidup dalam kelimpahan, hatinya goncang, hatinya angkuh, sombong, memandang sebelah mata, selalu meremehkan orang lain. Nah, kita ini harus benar-benar memberi hati kita ini untuk dituntun Tuhan. Bangsa Israel gak langsung dibawa ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madunya, dibawa jalan memutar supaya dia siap ketika menghadapi lawan di tanah perjanjian itu. Karena posisinya tanah perjanjian itu diduduki oleh musuh. Mereka orangnya tinggi, gede, dan ganas-ganas sekali. Bagaimana mungkin dari seorang budak langsung bisa diajarin berperang? Budak mentalnya budak, bekerja untuk dapat upah. Nah, ini seorang prajurit untuk menggagahi musuh, dia punya strategi, dia harus punya kekuatan. Makanya dilatih dulu di padang gurun. Bapak Ibu, engkau menghadapi masa padang gurun adalah masa latihan untuk engkau memasuki tanah perjanjian untuk dipromosi Tuhan. Relax dan enjoy aja, nikmatin saja. Di Keluaran 13 ayat yang ke-21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan itu tetap sertain kita kok. Nggak perlu kita khawatir. Kalau hatimu nempel sama Tuhan, hidupmu bergantung sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, lakukan itu. Tuhan menuntun kita karena Tuhan punya tujuan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, perjalananmu tidak berhenti sampai engkau datang ke gereja toh tidak melakukan apa-apa. Waktu kita mengambil keputusan untuk percaya Tuhan dan mengalami kelahiran baru, itulah start awal perjalanan kita berjalan bersama Tuhan sampai garis akhir. Makanya kita menghadapi banyak hal, mengalami proses namanya permukaan, namanya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Semakin hari semakin ikut Tuhan, harus memperbarui pola pikir, cara pandang kita sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan, tindakan, ucapan kita harus sesuai dengan firman. Karena itu adalah permulaan awal perjalanan kita bersama Tuhan menuju tanah perjanjian. Nikmatin saja. Lu Pak, setelah ikut Tuhan kok saya mengalami tekanan, himpitan, mengalami banyak persoalan yang berat-berat yang saya nggak pernah pikirkan dan bayangkan. Nikmatin saja. Tuhan sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tuhan sedang melatih hidup untuk berperang, menduduki tanah perjanjian, dan kau tetap stabil ketika didapati menjadi orang yang setia. Karena prinsip kerajaan Allah adalah setia pada perkara kecil, Tuhan percayakan pada perkara besar. Kalau kita nih perjalanan kita nih ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan pimpin, ujung dari hidup kita akan menduduki tanah perjanjian. Setiap orang beda-beda tanah perjanjian. Orang itu akan menikmatin sampai garis akhir, menyelesaikan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan seseorang masing-masing itu berbeda. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Tuhan menyertai kok. Pak, saya ini berdoa kok mentok sampai plafon. Saya berdoa belum ngalami terobosan, Pak. Saya ini sudah
bergumul, struggle, berjuang, sudah doa puasa bertahun-tahun belum mengalami breakthrough dan terobosan, karena Tuhan sedang melatih hidupmu. Mungkin engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar ke depan. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Jangan gerutu, jangan ngeluh, jangan lemah iman, jangan menyerah, jalan terus sama Tuhan. Hidupin kebenaran, hidupin terus bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan mau bawa dan percayakan perkara-perkara yang besar. Di Keluaran 15 ayat 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak Ibu, di kitab Yohanes dikatakan seperti ini. Kita akan lihat ya, di kitab Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dengan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan berikan Roh Kudus di dalam batin kita. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran untuk bisa didapatin hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini didapati menjadi orang yang berkenan. Tuhan mau bawa kita hidup dalam kekudusan dan kesucian. Makanya Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita untuk berjalan dalam kebenaran kesucian. Di Keluaran 15:13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Semakin hari orang berjalan bersama Tuhan, hidupnya harusnya dalam kekudusan kesucian. Tidak mungkin orang berjalan bersama Tuhan itu hidupnya ngaco, hidupnya dalam perzinahan, hidup tidak suci, hidup dalam kecemaran dan hawa nafsu. Tidak mungkin terjadi itu. Semakin seseorang berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan bawa. Semakin hari menikmatin kekudusan, sekalipun kau banyak tantangan, hidup dalam godaan tekanan, hidup dalam bayang-bayang dosa masa lalu, tapi Tuhan akan membawamu hidup dalam kesucian, hidup dalam kemurnian hati, hidup dalam penyerahan, hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, Tuhan akan membawa kita ngalami namanya proses permukaan, supaya kita didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan, didapatin menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau urusin hati kita dahulu. Kalau hati kita ini sudah diurusin, dibentuk, diproses seperti yang Dia mau dan seperti yang Dia inginkan, Tuhan akan limpahi kita dengan kekuatan, kuasa, dan otoritas. Kita akan didapati menjadi orang yang bisa dipercaya oleh kerajaan Allah. Makanya Tuhan membentuk kita berjalan setiap hari seperti yang Dia mau, seperti yang Dia ingini. Di Mazmur 23 yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Semakin kita ikut Tuhan, harusnya hidupmu dalam kebenaran, hidupmu dalam kesucian. Pasti mulutmu berubah, sikapmu berubah, kelakuanmu berubah. Semakin kita berjalan sama Tuhan, semakin kelakuan kita berubah, sikap kita berubah. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Makanya kalau kita mau dengar suara Tuhan, mau hidup dipimpin Tuhan, perjalanan hidup kita akan dibawa setiap hari, dipromosi, ditinggikan, dipermuliakan. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Di Mazmur 31 ayat ketiga, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karenamu engkau menuntun dan membimbing aku. Jalan aja sama Tuhan, hidup aja jalan sama Tuhan, ngikutin apa Tuhan. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita itu, kalau kita sampai kebentur-bentur masalah, kebentur-bentur tembok, karena mungkin selama ini kita memilih jalan yang bukan seperti yang Tuhan mau. Kita udah berjalan melenceng jauh. Makanya Tuhan pimpin dulu, Tuhan tarik kita pada pusat kehendak-Nya. Selama ini kita udah jalan ngawur, semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Nah, kita pikir ujung jalan hidup kita ini ke dalam kebenaran, kepada janji Allah, nggak taunya menghancurkan. Makanya seringkali dibawa Tuhan, dibenturin dulu dengan persoalan dan masalah. Waktu kita dibenturin masalah, nah kita nggak tahu jalan keluar, waktu itulah Tuhan tarik hati kita pada pusat kehendak-Nya.
kamu udah salah jauh. Nih, ikut aku, jalan sama aku. Karena rencana Tuhan harus digenapi melalui kehidupan kita. Selama kita memiliki respon hati yang benar, kita berjalan dalam kebenaran, kita berjalan dalam kesucian setiap hari, Tuhan akan pimpin kita setiap hari berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Dengan nasihatmu, Mazmur 73:24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Makanya Tuhan selalu bawa kita ke dalam jalan kebenarannya. Kalau kita udah salah, seringkali Tuhan pakai orang menegur dengan firman, dengan teguran, dengan orang-orang di sekitarmu yang meluruskan jalanmu, supaya hidup kita lu dipromosi Tuhan. Kayak kita ini susah sekali terima teguran, susah sekali terima nasihat. Hidup kita menjadi orang yang keras kepala. Kita nggak bisa ngikutin apa yang Tuhan mau. Ikut Tuhan tuh harus memiliki sikap hati yang lembut loh. Terima masukan, terima teguran, terima nasihat. Jangan mengeraskan hati, merasa benar sendiri. Jadi orang yang gampang tersinggungan. Ditegur sedikit marah, tersinggung, ngamuan. Bagaimana mungkin kau bisa berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginin? Kalau hidup kita ngawur, sembarangan dan sembrono. Ikut Tuhan itu berjalan dalam ketepatan ilahi. Ngikutin maunya Tuhan, ngikutin pimpinan Tuhan, bukan ngikutin maunya kita sendiri. Makanya kadang Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita itu meluruskan jalan kita. Mungkin ditegur, mungkin dinasihatin, mungkin ditemplak, mungkin dibenturkan dengan segala macam persoalan supaya kita jalan kita tuh lurus, ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita itu ngikutin jalan Tuhan, bukan ngikutin jalan kita sendiri. Ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Seringkali kita mengikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, kita pasti akan kebentur-bentur masalah dan persoalan. Wong kita ikut Tuhan saja kadang dibawa ke dalam persoalan dan masalah. Supaya kita dilatih, belajar berlatih, berperang, bisa ngambil keputusan yang benar. Apalagi kalau kita ngambil keputusan semau kita sendiri, kita bertindak seenak kita sendiri, ujungnya pasti kacau. Ujungnya pasti ketemu problem dan masalah, tambah babelur dan kacau. Hari ini berjalan bersama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Di Yesaya 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, nikmatin aja. Jadi orang percaya minta dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan menuntun hidup kita kok. Selama hati kita ini nempel sama Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Jangan ngikutin maumu sendiri. Mulai belajar firman, dengar-dengaran suara Tuhan, dengerin pengajaran yang baik dan sehat. Pasti Tuhan akan pimpin kamu ke dalam tingkat kedewasaan yang penuh. Tapi saya nggak habis pikir dengan orang-orang tertentu yang sudah ngikut Tuhan bertahun-tahun, sudah jadi orang percaya bertahun-tahun, tapi tidak mengalami pertumbuhan iman secara signifikan, bahkan masih terus menjadi kanak-kanak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau bangsa Israel tidak bisa berlatih berperang, dia tidak akan bisa menduduki tanah perjanjian, karena tanah perjanjian didudukin oleh musuh. Mereka orangnya ganas-ganas, tinggi gede, dan sadis-sadis semuanya. Nah, mereka harus dilatih berperang di padang gurun. Semua persoalan masalah yang kamu hadapin, Tuhan sedang melatih kamu untuk berperang. Dan suatu hari ketika engkau diperhadapkan dengan hal-hal yang harus kamu ambil keputusan, engkau bisa memiliki strategi, memiliki hikmat pengertian, dan mencapai garis akhir yang seperti Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup kita akan mengalami kemenangan, dipromosi. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Sekalipun kita berjalan di tanah yang kering saja, Tuhan pasti akan memuaskan hati kita. Sekalipun Tuhan bawa dalam proses peremukan yang tidak enak, sekalipun Tuhan berikan kepuasan di dalam diri kita. Karena kepuasan kita itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena promosi, bukan karena apapun juga. Kepuasan hati kita itu hanya karena Tuhan yang tinggal dan manifestasi dalam hati kita. Di tanah yang kering pun Tuhan akan memberikan kepuasan dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Powerful. Orang yang ngikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi, menikmatin perjalanan dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun itu perjalanan menuju padang gurun, Tuhan akan memberikan kita kedamaian, ketenangan, memuaskan kita. Bahkan Tuhan akan berikan hidup kita ini dipenuhi dengan kekuatan yang baru, sekalipun
di tanah yang kering. Tuhan akan berikan air dengan baik seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Pasti diberkatin kok, dicukupin semua kebutuhanmu. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak perlu khawatir. Apapun yang kau alami hari ini, tekanan masalah apapun, seberat apapun, Tuhan pasti akan bawa kita dalam namanya tanah perjanjian. Dan setiap orang tanah perjanjiannya masing-masing digenapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Sampai garis akhir kita didapati menjadi orang yang finish well, finish strong. Dan Tuhan berikan kekuatan kepadamu. Engkau sedang menghadapi masalah seberat apapun juga. Kalau engkau nempel sama Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Saya sudah melihat kesaksian banyak orang yang sudah tertekan bertahun-tahun, sudah mau nyerah, ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi dan dahsyat dalam hidupnya. Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Nikmatin aja hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Hidup takut akan Tuhan. Sekalipun kau menghadapi himpitan persoalan yang berat sekalipun. Ketika kau berserah sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Di Keluaran 3 ayat ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Dari Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Deringat, baik-baik. Tuhan pasti akan memimpin kita keluar dari kesengsaraan kita. Tapi kita akan menghadapi tantangan ke depannya. Pasti kita ngadapin tantangan. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kita akan hancur dan babak belur. Berapa banyak orang coba menghadapi masalahnya dengan kekuatannya sendiri, ujungnya malah muter-muter di padang gurun gak jelas. Hari ini serahin hatimu sepenuhnya untuk dipimpin Tuhan. Dan ternyata ikut Tuhan itu dibawa ke dalam padang gurun untuk mengalami namanya proses permukaan. Engkau harus diremukkan terhadap dirimu sendiri, mati terhadap keakuan, mati terhadap ego dan hawa nafsumu sendiri, supaya sampai suatu hari didapati menjadi orang yang memiliki otoritas kuasa dan berkemenangan, dan didapati menjadi orang yang berkenan, berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin. Di Keluaran 3:14, perhatikan baik-baik. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jalan aja ikut sama Tuhan, itu hatimu damai kok. Kalau hari ini hidupmu gelisah, kacau, bingung, panik, penuh kekhawatiran, karena kau mikirin jalanmu sendiri, kau merka-reka perjalananmu, dan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Jalan bersama Tuhan itu nurut. Tuhan adalah gembala yang baik, kita ngikutin suara gembala kita. Kalau Tuhan bawa kita ke dalam padang berumput yang hijau, nikmatin aja. Kalau Tuhan bawa ke dalam lembah kekelaman, nikmatin saja bahwa tongkat dan gada Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan akan membawa kita ke dalam perjalanan-perjalanan yang membawa kita kepada tanah perjanjian. Tapi kita dipersiapkan hati kita supaya tidak nempelnya kepada kelimpahan, nempelnya pada berkat. Makanya Tuhan harus bawa kita dan remukkan kita sampai kita mati terhadap keakuan, ego dan hawa nafsu kita sendiri. Ketika Tuhan percayakan berkat, ketika Tuhan percayakan kelimpahan, hati kita itu nggak nempelnya di sana. Justru kita akan memberkatin banyak orang. Justru hati kita semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin menikmatin apa yang Tuhan janjikan dan nikmatin. Makanya diizinkan masalah, tekanan, himpitan, persoalan sampai hari ini. Tetapi Tuhan tetap membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita akan menikmatinya. Nikmatin persoalan dan masalahmu, apapun itu namanya. Karena kita kalau menghadapi kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sesuai dengan Roma 5 ayat 3 dan 4. Nikmatin aja. Kesengsaraan yang kita alami itu akan membuat kita semakin tekun mencari Tuhan. Dan waktu kita tekun, setia, kita akan didapati menjadi orang yang tahan uji.
Tahan ujimu menimbulkan pengharapan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Nikmatin semua persoalan dan masalah yang kita hadapin hari ini berjalan bersama Tuhan. Ujungnya kita akan menikmatin tanah perjanjian. Tuhan sedang ajarin kau lewat masalah dan persoalan. Diajarin hidup takut akan Tuhan. Nempel sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Diajarin berperang. Karena kita akan menghadapin persoalan, tekanan, himpitan yang berat-berat. Menghadapi kedagingan, ego dan hawa nafsu kita. Karena setiap hari kita mengalami peperangan. Peperangan kita itu ada dalam medan pertempurannya di dalam pikiran kita. Dan kita harus taklukkan kepada Kristus supaya kita didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan dan masalah bukan menjadi masalah lagi karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita nikmatin aja jalan sama Tuhan setiap hari. Kita nikmatin aja hidup dalam kekudusan kesucian. Kalau kita sudah melenceng jauh dari kehendak Tuhan, jalan lurus, nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Ujungnya ada pengharapan. Bangsa Israel tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian, dibawa muter ke padang gurun, dipersiapkan untuk menghadapi musuh yang ganas-ganas. Hari ini, ketika engkau dibawa muter, rasanya belum ada jalan keluar. Masih muter di persoalan masalah, tekanan hidup, kekurangan, dan lain sebagainya. Belum mengalami breakthrough dan terobosan. Nikmatin perjalananmu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Perjalananmu bersama Tuhan, ujungnya akan ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ujungnya kita akan menikmatin destinasi ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita menikmatin semua janji, berkat, dan semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ngalami breakthrough dan terobosan. Amin. Nikmatin masalahmu. Menikmatin masalah. Menikmatin bersama Tuhan. Ujungnya tidak akan pernah mengecewakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami materikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, dalam batin kami. Semakin hari semakin membawa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hidup kami setiap hari berjalan dalam ketepatan ilahi. Berikan kemampuan kekuatan kami untuk melihat dengan kacamata ilahi bahwa masa depan kami penuh pengharapan, penuh breakthrough dan terobosan. Bahkan hidup kami dipromosi, ditinggikan, menikmati semua janji Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba sampaikan, mereka diberkatin Tuhan, dicelikkan mata hatinya, dibuat mengerti kebenaran, dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit,
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore.